Dengan itu akhirnya Kevin langsung berpikir, ya sudahlah, alhamdulillah ini awal saya harus berubah. Itu saya pertama kenal juga dengan majelis Rasulullah. Saya pikirnya bukan sholawat, mohon maaf saya tidak pernah sama sekali ikut sholawatan, saya nggak pernah. Sampai pas di perempatan dekat SMA 3 kalau nggak salah itu kiamat kecil buat saya mungkin ya. Dari situ saya jatuh. Kita sadari bahwa kain kafan itu nggak ada kantong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita kembali lagi di perdana sekian lama menghilang di podcast Belajar Baik, karena memang podcast ini programnya belajar baik ya. Di dalam juga bukan orang termasuk yang baik, tapi baru ingin belajar baik. Alhamdulillah, pada kesempatan ini tamu spesial dari salah satu anggota Majelis Rasulullah SAW, Saudara Kevin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Kevin? Alhamdulillah, sehat Bib. Masya Allah, alhamdulillah. Aman semua urusan pekerjaan? Alhamdulillah Bib. Alhamdulillah. Aman, Alhamdulillah. Masya Allah, ini Kevin. Jadi program ini mungkin sudah lama sih saya rencanakan, tapi memang sudah vakum beberapa bulan tidak bikin video lagi. Ya alhamdulillah, ini di kesempatan perdana ini antum yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita semua, para sahabat podcast semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman, motivasi untuk selalu bisa memperbaiki diri ya, karena kan kita tidak ada yang baik ya, selain kita ingin mencoba diri ini supaya lebih baik ya, supaya menjadi insan yang terbaik. Baik, kembali kepada topik ini. Akhina Kevin, saya pas dengar nama antum pas awal kenal itu saya sampai heran. Kevin, tunggu, kayaknya di Gorontalo nama Kevin ini hampir tidak ada nama Kevin ya, untuk mungkin saya kenal, tapi pas saya tanya Kevin, nah justru yang sampai sekarang ini ya, ini mumpung ada antum saya mau tanya, ini Kevin ini nama memang antum ya? Ada kan orang kan punya nama, ada nama samaran, nama akrab dibikin sendiri. Nah ini memang nama dari lahir sudah dinamakan atau gimana? Iya, nama asli saya Kevin Bib. Masya Allah. Bahkan nggak ada nama sambungnya tadinya, karena nama di akte saya cuma Kevin. Ya, jadi papa saya yang namain begitu. Karena terinspirasi dari salah satu aktor film luar negeri, barat-baratan lah Bib. Namanya Kevin Costner gitu. Ajib. Iya. Luar biasa, jadi dikasih nama Kevin ya, karena fans sama ada ya, Masya Allah. Baik Kevin, jadi nama Masya Allah. Sekarang apa aktivitas hari-hari selain datang ke majelis? Ya kalau aktivitas harian, kalau nggak ke majelis, gym, kerja. Udah, itu aja Bib. Kerja ya, alhamdulillah. Ya, dagang lah. Dagang, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang penting halal lah. Iya. Sekarang ini kan orang kadang-kadang mau cari kerja itu mikir-mikir ngerja apa. Kerja apa itu? Gak level semana itu. Anak nggak mau yang kerja-kerja murahan. Padahal orang-orang ya tetap usaha yang kecil, mau apapun itu yang tetap alhamdulillah insya Allah berkah. Iya. Penting halal. Itu aja yang paling penting. Baik Kevin, langsung kepada topik ini, mungkin menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di luar. Karena kita ini kan sekarang manusia mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa, tempat salah dan hilaf. Sekarang ini saya melihat Kevin dengan sosok muda ya, Masya Allah, artinya sudah condong ke agama yang mungkin dulunya ya mungkin jauh dari agama, tapi alhamdulillah kalau Allah inginkan yang terbaik, Allah panggil ke tempat yang terbaik. Kevin dengan umur yang masih muda, saya teringat dengan sabda Nabi SAW, pesan Nabi. Jadi ada nanti yang Allah akan naungi di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu adalah mereka adalah syabun, para pemuda, nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal. Mereka tumbuh dalam keadaan kedekatan kepada Allah. Jadi tumbuhnya itu memang kedekatan kepada Allah, sholatnya dijaga, majelis. Jadi masih muda-muda tapi sudah condong ke agama itu loh. Itu kan jarang. Apalagi masih muda ini kan, nafsu ini kan, waduh luar biasa nafsunya para pemuda ini.
Hawa nafsunya selalu mengganggu. Pokoknya condongnya kepada maksiat terus. Bagaimana hidup itu saya bebas gitu loh. Saya ini masih muda. Ngapain saya ditekan, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sana. Nah, ini. Di situ Kevin, alhamdulillah. Ya, dan insya Allah ini bisa jadi sudah dekat jadi calon pengantin juga kan insya Allah. Iya, Amin. insyaallah, Bib. Amin, Bib. Amin ya Rob. Insya Allah dimudahkan. Amin, amin Allah. Jadi begini. Jadi insya Allah akhirnya Kevin bisa sampai ke majelis. Kenal majelis Rasulullah, bisa kenal dan jumpa dengan saya itu saya ingat waktu itu. Iya. Jumpa dengan saya di majelis ini ya. Waktu itu jumpa, kita ngobrol, diajak kenalan, alhamdulillah. Saya lihat masya Allah, saya kaget namanya. Ngobrolnya juga Jakarta, masya Allah. Baik, Kevin aslinya Jakarta. Saya asli dari Jakarta, Bib. Saya lahir di Jakarta. Ya, jadi dari saya lahir di Jakarta, saya besar di Tangerang. Dan akhirnya 2015 akhir saya pindah ke Gorontalo. Alhamdulillah, baik. Itu mungkin, tapi tetap kedua orang tua aslinya, bapak asli Gorontalo. Bapak asli Gorontalo, mama asli Jakarta. Asli Jakarta, masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kembali ke tadi. Jadi bagaimana jalan ketika mulai mengenal majelis, mengenal kebaikan lah. Saya tidak mau bilang condongnya ke majelis, tapi yang paling tidak Kevin ya jalur cerita sampai bisa ke majelis. Silakan. Ya, terima kasih Bib untuk waktunya. Ya, saya ceritakan, saya sebenarnya malu Bib. Saya bisa duduk di sini ketemu sama orang alim. Habib baru ketemu sama teman-teman di majelis Rasulullah. Terus terang saya malu dan saya merasa nggak pantas sih. Cuman ini diajak untuk podcast membahas tentang dosa ya. Saya sebagai pendosa Bib ya. Sama-sama pendosa ini. Iya. Saya juga pendosa. Pertama saya masuk asbabnya Bib, terus terang dari akhir tahun lalu. Itu di tanggal 7 Desember 2022. Itu keluarga apa musibah adik saya. Saya ini 3 bersaudara Bib. Anak pertama, anak kedua itu adik saya perempuan Laras Salsabila, dengan yang ketiga ini almarhum Afgan Aulia Rahman. Itu adik saya. Ini salah satu asbab saya sampai datang ke majelis Rasulullah. Ya. Jadi saya ini nggak ngerti sama sekali Bib sebenarnya apa itu majelis. Apa ini ya, ceramah-ceramah paling saya cuma nonton di TV aja Bib. Kayak macam Mama Dede yang gitu, terus kayak yang Ustadz siapa yang jamaah paling begitu, itu pun cuma sekilas-sekilas mama nonton apaan sih gitu kan, si muda. Nah saya dari background memang dari Jakarta Bib. Itu background yang luar biasa. Lingkungan saya memang yang kayak kalau dibilang ada yang tatat ya ada, cuman kayak bapaknya segala macam. Cuman yang lingkungan teman-teman anak muda saya yang nggak jauh, mohon maaf Bib, mohon maaf, dari perzinahan, dari minuman keras, dari narkoba, dari tawuran, dari ada SMP, SMA, STM, tawuran. Dia memang dunianya ya begitu, karena memang kondisi ekonomi saya tinggal di tempat yang agak underground lah gitu Bib. Baru saya lanjut ke tadi, mohon maaf saya ceritakan lagi ke awal pertama adik saya meninggal. Ada satu anak majelis Rasulullah namanya Gifar. Kebetulan dia yang antar saya Bib. Itu pas dengar kejadian, mungkin buat saya merasa itu kiamat kecil untuk saya Bib. Baik, Gifar, mohon maaf, Gifar sama Kevin sudah, artinya sudah kenal lebih awal waktu itu? Iya, kenal karena nge-gym Bib. Di gym. Saya kenal di gym. Saya nggak ngerti ya. Saya tahu nih anak kayak agak-agak alim gitu kan. Saya mohon maaf ya Bib, ya kayak dulu kan kayak ngeri nih main-main yang begini nih, ya kan, sholat lah apa kan. Saya cuman paling akrabnya cuman ya karena ada keuntungan juga gitu kan, kenalan. Ini gimana sih, karena dia coach di situ Bib. Awalnya dia ngajarin gym. Nah, saya pas dengar kabar meninggal adik saya itu saya di gym. Ya Allah. Kebetulan Gifar itu ada di bawah. Saya pulang, saya berangkat, teman saya ada Andi. Artinya pas waktu itu sudah dengar kabar sudah meninggal? Belum Bib. Ya Allah. Saya belum dapat kabar meninggal. Teman saya ada Andi namanya, dia lari, dia bilang, Kevin, ngapain ada meninggal gitu katanya. Ada kamu meninggal. Bilang di mana? Meninggal asal. Maaf Bib, saya agak blank, mohon maaf ya kalau mau bahas lagi ini agak-agak
Nganape ada cilaka kata. Celaka. Cilaka di mana? Di isimu. Itu saya langsung masih kondisi basah, badan saya pakai jaket, saya berangkat. Dia tahan. Yang kita, dan saya katanya. Sampai yang bilang Gifar. Andi. Gifar di bawah. Oke. Dia bilang, kenapa Kak Kev? Ada kecelakaan. Saya bilang, saya lari Beb. Saya lari sampai pas di perempatan dekat SMA 3 kalau nggak salah itu. Nah itu kiamat kecil buat saya mungkin ya. Saya ngedengar dari orang yang ngelahirin saya dengan kata dulu menurut saya bahasa almarhum atau bahasa meninggal ini menyeramkan sekali buat saya kayak, wih, Kevin, pokoknya teriakannya saya malas saya dengar itu lagi. Aban meninggal gitu. Saya bilang, wih, mimpi ini. Saya bilang pertama dari situ. Aban meninggal, pulang sekarang mama diisimu. Dari situ, saya jatuh. Saya jatuh di perempatan jalan. Andi langsung nelponin mungkin Gifar di jalan segala macam ini. Akhirnya orang pulang di situ, Bib. Mungkin titik awal saya mulai mau belajar gitu, Bib. Belajar ini, saya belajar baik. Iya. Karena di hari itu saya blank, hancur. Saya hancur. Semua dulu, Bib, saya terus terang orientasi saya ini semua tentang hal kayak yang sekarang mungkin saya belajar dikit-dikit ini tentang duniawi. Semua saya bahas itu. Saya ke belakang lah pembahasan masalah akhirat, Bib. Ya, artinya semua uang. Semua uang. Dunia. Semua uang karena saya background dari mohon maaf keluarga yang susah lah begitu. Jadi bagaimana saya baru keluar dari mundar mandir di Jakarta, diusir sana sini, akhirnya di Gorontalo ada usaha, timbul kan sombongan saya. Jadi saya berpikir ini semua bisa gue udah duit sekarang gitu. Mana orang-orang yang dulu cuman ngeremehin gue, bisa gue bayar mulut lu pada. Nah, saya dulu, Bib. Jadi memang panjang lah ceritanya, saya itu sombong sekali, Bib. Bahkan sampai tetangga saya pun saya jarang tegur, Bib. Saya naik mobil, saya tutup kaca lewat. Saya nggak anggap lah gitu kayak ya udah lo nggak ada duit lah gitu. Lihat nih gue pengusaha, gue dari Jawa lah, apalah bahasanya pokoknya dengan penuh kesombongan, Bib. Di hari itu, di malam itu, menurut saya hilang itu kemampuan uang saya. Masya Allah. Artinya Allah menegur Kevin ketika itu memang dahsyat sekali ya. Saya tidak bisa berpikir apa-apa. Bahkan ngelihat orang terus terang, saya ngeliat orang tuh kayak tinggal depan saya kayak bilang, saya sampai di rumah, ini apa yang terjadi nih? Saya bilang gitu. Saya cuman ngelihat, saya ada kendaraan, mohon maaf, Bib. Kendaraan saya banyak, Bib. Ada 3 saya open cup, 2 mobil pribadi, mohon maaf. Ini saya lihat. Nggak apa-apa. Ya. Satu pun dari kendaraan itu nggak ada yang muat adik saya, Bib. Ya Allah. Itu cuman saya lihat orang dari bekas muat cabe itu muat adik saya sampai di rumah ada Gifar yang ngantar. Saya cuman nengok begini dengan penuh darah, geletakan cuman begitu. Dia bilang mana ini hal ini nggak ada. Baru saya cuman diam, saya nggak tahu mau berbuat apa. Yang saya dulu selalu mengandalkan kecerdasan tiba-tiba kayak apa ini gitu. Uang saya nggak keluar sama sekali. Saya cuma lihat tetangga-tetangga yang biasa saya remehkan, mereka manjat-manjat, masangin tenda. Saya yang biasa ngaku kuat, anak gym, biasa angkat ratusan kilo, ngangkat aqua pun saya tidak mampu. Ngangkat almarhum adik saya satu pun keluarga saya tidak ada. Masya Allah. Jadi semua yang bantu dari tetangga semuanya. Tetangga. Bahkan saya naik motor saja pulang ke Batu Das saya udah nggak bisa, Bib. Masya Allah. Udah nggak bisa. Teman saya itu Gifar dengan rombongan yang jadi memang betul, saya pernah dari dulu sering dengar tetangga itu adalah keluarga terdekat. Tetangga itu keluarga terdekat. Artinya kita kalau dapat apa-apa, Masya Allah. Jadi mungkin kalau kita berpikir, Masya Allah ini tetangga saya remehkan. Ternyata ketika kita dapat musibah, awal yang pertama datang membantu kita tetangga sebenarnya. Benar. Masya Allah. Itu bahkan mohon maaf ya, ada beberapa dulunya mantan karyawan itu saya benci karena pernah mungkin mengkhianati lah gitu. Saya benci sampai saya maki-maki pernah dan saya ngelihat dia yang bopong ini almarhum. Masya Allah. Jadi saya pikir saya nggak bisa mikir apa-apa. Memang di hari itu saya dibikin hancur.
Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa ngelihat mama saya udah flat, melihat segala sesuatunya flat. Dan sampai akhirnya satu hal yang saya bikin kaget, ternyata dia kecelakaan dengan kendaraan yang paling saya sayang, dengan motor Kawasaki yang saya paling sayang sekali dulu. Saya terlalu sayang sekali dengan itu. Ternyata saya tidak tahu dia pernah bawa motor itu, malam itu dia bawa motor itu. Saya cuma bilang, ya Allah, apaan gitu. Saya nggak pernah ucap nama Allah, sholat saya jarang, Bib. Tapi dengan kecelakaan, saya cuma keluar la haula wala quwata. Itu yang keluar dari saya tidak tahu lagi bacaan lain apa. Nah, akhirnya Jadi memang sengaja, bayangkan barang yang paling Kevin sayang sekali betul Kawasaki itu. paling saya sayang, paling saya Artinya dua-dua ini sosok yang artinya dari adik paling disayang, paling sayang, kendaraan yang paling disayang paling lagi. saya sayang, paling saya sayang sekali, karena adik saya ini ibaratnya mungkin jadi kayak sentral dari sekeluarga semua. Kayak papa saya hobi senapan, karena mau kasih lihat saya kayak ya udahlah biasa aja gitu kan, saya juga bisa beli gitu. Itu saking sombongnya. Jadi kayak beli senapan adik saya, kasih lihatnya ke papa saya, kasih lihatnya adik. Saya punya sesuatu apapun pasti adik kan, dia pusatnya, Bib. Itu yang ditarik. Dan motor paling saya sayang, paling saya rawat, itu pun yang dihantam. Cur. Belakangnya tabrak bentor pun kebelah dua. Nah itu. Alhamdulillah. Tapi memang Allah itu kadang-kadang ketika lagi mencintai seorang hamba, Allah pasti, itu disebutkan oleh Nabi SAW, idza ahabballahu abdan ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan uji. Jadi tanda cintanya Allah itu tidak semua dengan kenikmatan. Terkadang harus dengan musibah, terkadang harus dengan ujian. Ya mungkin teguran kenikmatan yang Allah kasih, kadang-kadang kita lupa mungkin bersyukur, lupa, oh ya Allah, ini sudah nikmat sekali. Ya, jadi Allah uji kadang-kadang dengan ujian tersebut. Ujian itu sehingga kita sadar, oh Masya Allah, berarti saya harus kembali lagi kepada Allah. Itu kan kita ketika dapat musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita, yang kita punya, saudara kita, sahabat, tetangga, orang tua, semuanya milik Allah. Kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi semua yang kita punya, ya kembali juga bukan milik kita, gitu. Miliknya Allah. Pada hakikatnya miliknya Allah. Jadi Kevin ketika itu pasti drop, saya yakin. Pasti luar biasa drop. Itu memang Masya Allah. Saya tidak bayang bagaimana keadaan. Artinya ini, mohon maaf, ketika itu imannya Kevin mungkin lagi rendah-rendahnya iman. Dapat musibah yang mungkin tidak pernah terpikirkan sama sekali selama hidupnya Kevin, iya kan? Iya, Kevin tidak pernah terbayang adik saya mau meninggal, tidak pernah. Nggak pernah. Apalagi artinya kedekatan waktu itu dengan Allah masih kurang. Jadi dropnya itu saya bisa terbayang, Masya Allah. Jauh, Bib. Karena gambaran saya, ya mungkin kalau ada iman, itu Habib bilang mungkin agak tenang. Ini saya nggak ada, Bib. Paham. Sholat, ya jarang lah. Terus pikiran apa, membaca ceramah enggak gitu. Fokusnya hal-hal tentang duniawi. Belum apa-apa mikir untuk besok adik saya harus gimana segala macam. Di situ saya hancur. Saya senang sekali dengan kecerdasan. Saya selalu mengandalkan kecerdasan otak saya. Tiba-tiba, sama sekali saya tidak bisa ceritakan. Mungkin banyak yang merasakan, cuman yang saya rasakan pribadi kayak sampai akhirnya saya hampir kayak gila gitu, terus terang. Karena menurut saya dia muda gitu. Muda, sehat, gak ada sakit, masih sempat ketemu, pulang, pang. Ini yang memang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau datang tidak mungkin ditunda, tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin. Mungkin bisa jadi habis ini kita, ya mungkin bisa jadi siapa dari di antara yang kita cintai, bisa jadi seperti itu. Memang ya Allah. Ini sudah. Jadi mungkin Kevin kalau cerita ini kan memang agak berat. Nah ini Kevin ketika bangkit dari itu. Ini kan dapat musibah berat. Gak tahan, ya Allah. Berarti ini ujian. Berarti Allah ini lagi mengajak saya, ayolah kembali. Ayolah dekati saya gitu loh. Ayolah dekati aku. Mungkin begitu panggilannya Allah.
Seperti apa Kevin? Bisa bangkit sampai dengan sekarang, alhamdulillah bisa. Artinya tidak dikatakan ya, Kevin kan bilang tadi ya bukan jadi orang baik juga, baru belajar ingin menjadi baik. Belajar. Iya. Jadi kira-kira bagaimana Kevin bisa bangkit? Jadi kalau dibilang awal kebangkitan, Bib, Hmm, kayaknya kurang tepat ya. Tepatnya lebih ke belajar bangkit mungkin, Bib, Oke. ya. Hmm. Saya awalnya itu dengar dari takziah, Bib. Takziah. Awalnya takziah di hari ketiga adik saya gitu. Iya. Itu kondisi hati saya, pikiran saya itu blank, masih kosong. Cuman ada satu ceramah itu masuk sekali di hati saya itu Hmm. ketika dia mulai menjelaskan bahwa ajal itu tidak mengenal umur, waktu, baru dengan status kalau tidak salah. Pokoknya kalau memang pulang semua pasti pulang. Ya Allah. Yang pertama keinget di situ itu pikiran saya yang pertama bahwa ntar aja lah, yang saya sering bilang, orang bilang ntar aja kalau mau hijrah mah, ntar aja kalau mau tobat tunggu tua. Karena kenyataannya saya pikir saya masih muda gitu. Saya masih punya kemampuan, masih bisa ngumpulin duit sebanyak-banyaknya lah. Nantilah udah ketika duit udah banyak, Iya, bisa istirahat, tinggal nikmatin masa tua, ya udah baca Quran, sholat ke masjid Iya, begitu. oke. Karena yang memang saya lihat biasanya kan masjid orang-orang tua kan yang di Betul, masjid, betul. yang biasa saya lihat. Jadi cuman dari hal itu saya berpikir, aduh, berarti ini nyata ini tentang akhirat ini. Karena kenyataannya kemana nih anak kan gitu. Iya. Kemarin bergerak gitu kan. Ini Tiba-tiba sekarang udah dikubur, tiba-tiba udah dikubur. Tiba-tiba Ya. yang saya beliin barang begini, barang udah begitu, nggak ada lagi. saya yang pakai, dia udah nggak pakai lagi. Berarti Iya, iya. ya bener, berarti ini nggak ada. Jadi Dan memang, dia kemana? ini kita sadari bahwa kain kafan itu nggak ada kantong, nggak bisa bawa apa-apa, Nyata. ya kan? Nggak bisa bawa harta, nggak bisa bawa kendaraan, nggak bisa bawa, pokoknya apa yang dimiliki di dunia nggak bisa dibawa. Jadi memang betul nyata nggak ada kantong. Artinya ini pelajaran buat kita bahwa ya di kubur itu nggak bawa apa-apa. Yang bawa hanya amal. Iya. Yang kita bawa hanya Quran, yang kita bawa hanya sholat, yang kita bawa hanya sedekah. Yang lain nggak ada yang kita bawa ternyata. Itu bagus lah, artinya dengan itu akhirnya Kevin langsung berpikir ya sudahlah, alhamdulillah ini insya Allah mungkin ini awal saya harus berubah gitu. Iya. Karena begini, karena memang hati yang timbul rasa ingin berubah itu yang harus nomor satu awal. Karena kalau nggak ada semangat itu, bangkitan dari hati itu, kalau nggak ada ya nggak mungkin bisa bangkit. Itu kan Kevin berpikir, ya Allah, kayaknya harus berubah kayaknya ini. Kayaknya harus sadar ini. Jangan nonton nanti tua. Ini kan buktinya adik saya ini Iya. masih muda kok bisa meninggal. Celaka, padahal nggak sakit, sehat. Dan Baik, oke. Jadi iya, akhirnya itu maksudnya kayak ternyata ajal ini gila aja nggak ada notifikasinya loh. Kayak bahkan tandanya gitu. Menurut saya, untuk saya pribadi aja itu kayak lumayan deg gitu, Bib. Kayak yang saya tahu biasanya orang meninggal tua gitu, udah Iya, sakit, selang di mana-mana. Ya udahlah, kayak saya dengar orang meninggal ya udah lewat-lewat aja gitu. Ya udahlah, emang udah waktunya. Cuman ini bung, lain ini, sehat, muda. Dan itu yang selalu saya pikirkan, bahwa saya sehat, saya muda, saya masih bisa ngumpulin buat besok. Pikiran saya jangka panjang ke depan. Dari situ saya belajar kayaknya lebih maksimalin hari ini deh, detik ini pun, karena belum tentu saya besok. cuman hitungan mungkin 15 menit Bib, dari pertemuan terakhir saya sama adik saya ke gym, pulang udah. Kayak yang dulu saya pernah nangis-nangis di sekolah, kayak bagaimana bayangkan kalau engkau pulang, benderaku nih. Ini nyata, Bib, begitu. Jadi saya pikir udah deh. Yang tadinya, Bib, yang bikin saya bergerak, aduh, kalau dia mungkin masih kecil gitu kan, ada dijelasin bahwa katanya anak kecil masuknya di surga insya Allah gitu. Saya pikir, cuman kalau saya kan udah tua gini, dosa banyak, terus mau nunggu apa itu kan, sampai dapat dia itu, bahwa dia bilang kalau mau itu, ini yang saya mau itu ceritakan. Bib. Awal dari jalannya itu pun saya dapat satu quotes. Ini bukan karena Habib begitu ya. Saya tidak kenal ini apa yang namanya Habib Umar ini. Iya, iya. Saya posting itu, Gifar masih ada, Gifar nge-like, saya posting di Instagram karena saya suka dengan kata-kata yang indah gitu awalnya, tapi dulunya kayak Mark Zuckerberg, pokoknya yang kaya-kaya lah, itu saya suka kan, bahasa-bahasa motivasinya. Saya baca-baca biografi orang-orang. Saya ada dapat di beranda gitu di Instagram satu kata-kata,
ke bahasa Arab tapi ada bahasa Indonesianya. Saya nggak tahu itu kan, yang sekarang saya tahu Habib Umar gitu. Saya tahunya cuma ya udah Ustadz nih gitu nih, orang Arab kan. Saya pikir gitu, oh Arab mantap nih, Habib. Saya kalau pikir gitu. Terus bahasa dia bilang sekali apa kayak Habib Umar itu kalau nggak salah bilang mau pendosa kayak bagaimanapun kembali lagi pasti Allah akan ampuni. Pokoknya yang saya baca begitu kan. Nah, itu saya sering posting itu yang muncul, Bib. Nah akhirnya Gifar PA ngajak ke majelis. Dia bilang, Far, Ana belum pernah ke majelis, Ana tidak tahu majelis ini apa. Saya bilang, yang saya tahu ya majelis itu yang MLI yang saya sering tonton, yang saya bilang majelis lucu Indonesia itu, yang tretan muslim itu. Saya tahunya cuma itu, Bib. Saya nggak tahu, saya ceritakan tadi saya backgroundnya bukan dari orang-orang yang kenal teman-teman punya santri atau segala macam. Baru sekarang saya tahu ini majelis. Pertama saya berangkat itu ada tablik akbar di lapangan Taruna remaja. Pertama kali saya memberanikan diri karena saya pikir kayak saya memang udah kayak nggak fokus kerja. Saya pengennya ngobrol aja sama siapapun. Saya butuh teman untuk ngobrol. Jadi pas diajak ke sana ya udahlah, saya anggap kalian lah. Saya keluar, baru pertama kali saya keluar ke kota Bib. Itu pas berangkat situ. Pokoknya saya selama itu meninggal saya cuma diem bolak-balik kuburan aja. Atau apa yang dibaca, ya udah katanya suruh baca Al-Fatihah, saya bacain gitu. Bacain Yasin, saya belajar baca Yasin lagi. Akhirnya Gifar panggil saya ke tablik akbar. Nah, itu sama Habib apa tuh tamunya itu? Habib Nabil. Nah, dari situ saya pertama kenal juga dengan majelis Rasulullah ini. Saya pun pertama heran, saya bingung. Saya masuk rame ya kan, orang pada kibarin bendera. Bilang ini mau ngapain lagi dulu, kayak konser slang mungkin saya pikirkan pakai bendera. Pas saya duduk saya dengerin itu ya solawat. Itu yang saya bilang saya nggak tahu ini ada pelentang ini kan hadro, saya nggak pernah dengar itu, Bib. Kecuali kalau saya dari Betawi kan, saya dari Jakarta. Biasanya kalau orang kayak nikahan tang antar gitu. Cuman kok ini ada kayak nyanyian. Tadinya saya pikirnya bukan solawat, Bib. Mohon maaf saya tidak pernah sama sekali ikut solawatan, saya nggak pernah. Kok enak gitu, kok tenang. Nah nanti ada penjelasan dari Habib Nabil itu kena lagi gitu di kehidupan saya, kayak yang kisah anak Rasulullah dijemput ujiannya begitu, bahwa nanti anak-anaknya ini ada di surga sama Nabi Ibrahim ya kalau saya salah. Saya lebih tenang, Bib. Saya bilang nanti kalau hitungannya adik saya yang selamat dibanding saya. Dia yang Allah pilih suruh pulang duluan. Saya semakin tenang. Pas akhirnya saya menikmati. Walaupun saya masih bingung ini apalah. Yang penting ya udah ikut aja, cuman gitu kan. Saya pikir cuman kayak nonton konser aja awalnya, tapi lama-lama tenang. Nah, pas pulang saya ingat itu ketemu lagi sama Gifar, saya mau pamit. Nah, ketemu sama brother Salman. Salah satunya nih, alhamdulillah sekarang saya kenal. Itu mereka berdua. Baru dia bilang, Kak Kev, nanti ada lagi majelis selanjutnya. Dia bilang gitu, setiap malam Jumat atau yang paling rutin katanya gitu di Beliliniku. Oh iya, dia ceritakan. Baru saya bilang, malu. Saya bilang begitu. Saya tadi nggak ngerti apa yang dibacain. Ini pada begini, orang pada berdiri begini, saya nggak ngerti, cuman saya amin aja. Terus terang, Bib, itu saya bilang saya amin. Baru saya pas bilang saya ini pendosa, saya ini kotor, saya ini kayak nggak cocok gabung sama kalian. Saya ingat kata-kata dari brother Salman itu, cuman dia bilang sama, orang juga pendosa, sama-sama kotor, sama-sama baru belajar. Dia bilang gitu, ayo ikut, dia bilang gitu. Jadi di situ saya kayak ngerasa, saya ada temennya gitu. Saya kira mereka kayak yang alim banget nih ya kan, ngelihat saya kayak kok sebaliknya gitu dari prasangka buruk saya awalnya ke mereka, kok sebaliknya kayak saya dirangkul. Saya bilang oke. Akhirnya itu malam Jumat, itu masih hari Kamis sore, Gifar ngechat saya lagi, dia kirimin tuh kayak ada pamflet gitu kan, ada nama-nama gini tanggal. Maka saya bilang, oke Far, Ana tidak tahu sama sekali apa urusan yang begini. Ana mau datang ke majelis tapi bimbing, jaga, karena nggak ngerti sama sekali. Karena yang pertama kan nggak diiniin, Gifar sibuk gini gitu di depan kan, saya yang di dalam cuma duduk. Nah, jadi pas Gifar mau berangkat, saya berangkat ke itu, saya berdua sama teman saya Andi.
Sampai di Beleniku. Sampai di Beleliniku, mulai lagi tuh, baru di depan pagar udah bunyi-bunyi lagi kan, perang. Oh, saya diam lagi, Bib. Baru saya masuk, saya langsung mutar, saya itu tidak langsung masuk ke dalam. Ke majelis. Saya tidak langsung masuk ke majelis, saya duduk di depan WC. Di depan WC. Iya. Karena saya malu, karena saya bilang yang tadinya tempat luas, ini jadi tempat yang kecil kan. Iya. Saya berpikir, aduh lebih fokus nih mereka ngeliat Jadi pas setelan. datang itu pasti diliatin semua sama orang. Diliatin, orang nengok-nengok kan, aduh kayaknya suci-suci nih, kan nggak cocok. Kalau kemarin mungkin kayak nggak fokus, ada yang ini deket-deket banget kan, Bib. Baru saya lihat uniformnya, seragamnya mereka kayak bagus-bagus. Saya datang pakai celana yang ya makanya begitulah. Yang saya tahu, saya nggak pernah pakai sarung. Saya nggak tahu kalau di sini pakai sarung. Saya nggak ngerti adab segala macam. Akhirnya saya mau pulang, Bib. Pas saya mau pulang, teman saya tahan, jangan, tunggu dulu. Gifar nggak ada, saya bilang, saya malu nih, ini beda suasananya. Saya mau pulang, saya ingat, Bib, saya ngeliat ada satu foto di atas dulu, bukan Habib yang ini, yang ceramah, Habib Abdul Rahman kalau nggak salah. Itu Habib Abdul Rahman. Bilang kan mereka duduknya beda kan, yang duduk di tempat yang hijau, baru di depannya saya lihat satu foto yang bikin saya nggak pulang, Bib. Satu foto itu Habib Umar ya. Habib Umar Hafiz itu. Saya ingat, saya bilang belakangan ini yang saya posting terus. Masya Allah. Yang saya muncul terus Habib Umar. Saya nggak bohong, Bib, itu ada Gifar. Saya nggak pernah posting saya kata-kata motivasi segala macam. Saya demen dengan kata-kata indah itu, saya senang. Tapi bukan masalah tentang akhirat tuh gitu kan. Tapi saya posting ini, saya bilang ini kayak yang mirip saya posting. Kok ada di situ? Saya bilang, oh berarti ada kemungkinan ada ngarang-ngarang ke situ lah. Saya mikirnya pertama kan, saya nggak ngerti, Bib. Ya udah, akhirnya ada tuh yang sering bawa mobilnya Habib itu, yang sekarang saya lihat itu, dia manggil, sini. Saya duduk, kasih kertas, kayak buku. Ini apa lagi? Disuruh baca, ya kan, baca begini pakai bilang berhenti baca. Ya udahlah, saya akhirnya duduk, mulai penjelasan lagi, saya mulai tenang lagi, Bib. Nah dari situ saya mulai belajar. Minta tanya-tanya terus sama Gifar, belum ketemu Habib. Saya pulang. Nah, tanggapan keluarga saya namanya, saya bikin video. Saya kan itu bikin snap. Tanggapan video keluarga saya, mah Kevin ikut ginian tuh. Ya udah bilang, alhamdulillah. Udah kayak gitu, nih kan kayak doa mama gitu, lu biar jadi anak soleh gitu, biar lu bisa doain adek lu. Bilang, ini juga nggak ngerti, yang penting ikut aja. Bilang begitu, masih seneng. Terus ya adalah saya mulai posting gitu. Awalnya mah teman-teman atau apa kan ada aja, tumben lu yang dari Jakarta nih dari Tangerang, ada angin apa lu gitu kan. Dan mereka tahu, tapi yang lain itu kan teman-teman dekat yang gitu, Ustadz Kevin gitu. Saya malu juga, Bib. Awal-awal saya hapus juga, Bib. Walah, kata gue belum waktunya nih, gue belum suci. Tapi dapat lagi, saya ada satu kalau nggak salah, sebarkanlah walaupun cuma satu ayat lah gitu. Kan saya nggak ngerti tuh hadis atau apa. Nah, udahlah, ya udah balik lagi. Pokoknya begitu terus kan, naik turun. Akhirnya saya mulai tanya, pakaian gitu gimana sih? Boleh nggak sih biar mirip gitu, biar saya duduk di majelis nggak malu. Kenapa, Kak Kevin? Tuh beli peci gitu di mana sih? Nah, akhirnya Gifar bilang ada di sebelah di toko-toko Arab situ. Saya beli itu, Bib, namanya. Saya mulai pede, peci dulu. Pokoknya lama-lama saya mulai relax. Saya ketemu sama Habib. Itu kan pertama dibilang katanya mungkin adab saya nggak jelas. Ya yang tahu cuman ya ketika ada orang saya tegur aja gitu. Habib lagi penjualan, kita habis konvoy. Bilang, Assalamualaikum. Nah, itu yang pada nengok semua. Dari situ, Bib, saya mulai drop lagi awalnya. Aduh, salah ngomong lagi nih. Ya kan nggak jelas nih saya ngomong apa. Cuman Habib panggil, saya seneng gitu kan. Awalnya seneng tapi takut juga kan. Saya bilang, aduh nggak pantas nih, ini kayaknya nih yang gurunya ini nih yang di pamflet kan ini Habib Salim. Gifar belum mengenalin. Akhirnya saya kenalan. Alhamdulillah, Bib, saya bersyukur banget sampai hari ini saya bisa sampai ini. Saya sebenarnya malu bisa berhadapan sama Habib begini, bisa jadi alhamdulillah guru saya juga, Bib. Alhamdulillah. Jadi ini perjalanan luar biasa. Sebenarnya banyak sekali. Sebenarnya antum ini pengen sampaikan banyak. Artinya yang perlu disampaikan ya disampaikan, yang tidak perlu disampaikan ya sudah tidak usah disampaikan. Tapi alhamdulillah, paling penting ini semua dari Allah.
Paling penting itu semua dari Allah. Dan untuk teman-teman yang ada di luar mungkin Kevin mungkin ada pesan kira-kira seperti apa bagi orang-orang yang mungkin nggak tahu, pengen cari jalan untuk bimbingan, saya bingung mau kemana nih gitu loh. Apa yang harus awal dilakukan oleh dia kira-kira? Coba aja dulu kali Bib ya, kalau Coba menurut dulu saya. ya. Karena kalau nggak nyoba nggak akan tahu gitu Bib. Betul, Gagal karena kalau mohon maaf ya, saya juga bingung sih Bib kalau mau kasih saran. betul. Ini pun kayak arahnya juga saya nggak ngerti, tiba-tiba ke sana kemari, Betul. memang Allah yang ngatur. Artinya mencoba, jadi kenapa tidak mencoba sedangkan mencoba tidak mengapa, Iya, benar Bib. ya kan? Iya. Jadi harus dicoba dulu, karena sesuatu ini kan yang mungkin kita bingung, sesuatu ini kayaknya harus gimana mulainya. Sudahlah, coba dulu lah. Iya. Tapi itulah intinya, insya Allah dengan artinya dengan teman-teman seperti Gifar, kawan-kawan, Salman, masya Allah, yang ini pahalanya besar loh ini nanti ini. Sebenarnya pahalanya lebih besar dari saya nanti nih. Yang mengajak kepada kebaikan. Jadi ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. Ya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihat siapa yang dijadikan sebagai kawan. Jadi agama itu tergantung kawan. Jadi kalau kawannya baik, insya Allah jadi baik juga dia. Kalau kawannya buruk, jadi buruk juga. Jadi itu penting. Alhamdulillah Kevin sudah sama-sama bergabung. Walaupun tidak 100% baik. Kita juga begitu semuanya. Jauh Bib. Iya jauh, kita juga jauh semua. Intinya sih kita masih baru belajar. Insya Allah ini menjadi motivasi buat teman-teman. Jadi hidayah itu murni dari Allah. Tapi kita harus ada keinginan dulu. Keinginan untuk berubah. Kita kalau selama ini tidak punya keinginan berubah, nggak mungkin bisa. Ya, jadi harus punya keinginan, saya ingin berubah. Ya Allah bantu saya. Ya Allah bimbing saya. Nanti Allah yang ngarahkan. Itu jadi hidayah itu jangan ditunggu, tapi dijemput. Itu sih Bib, ada satu lagi, mohon maaf ya Bib. Nah, Saya bilang yang tadi untuk kalau saya pribadi, jangan nunggu tua deh, ajal nggak ada yang tahu. itu gitu. dia. Itu aja deh, beneran deh, nggak ada yang tahu. Dan temen itu tadi Habib bilang pengaruh banget. Betul. Suasananya. Dari saya nggak ngerti, ketemu teman yang baik, diajarin. Betul. Dan alhamdulillah gitu. Karena memang imannya kita ini masih iman suasana. Masih iman suasana. Artinya kalau nggak ada suasana, ya nggak ada iman lagi nih. Nah, repot. Di situ penting suasana. Jadi itu insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang telah mendengarkan podcast ini, terima kasih banyak, dan insya Allah ini menjadi motivasi buat semuanya. Dan saya harap ini tidak sekedar hanya didengar, tapi diresapi betul-betul. Ajal tidak ada yang tahu, kapanpun, dimanapun, siap tak siap, suka tak suka, tetap waktu itu akan datang. Maka pesan saya kepada teman-teman semuanya, insya Allah ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita semua, dan insya Allah kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diarahkan dengan hal-hal yang baik, dan semuanya mudah-mudahan diberikan taufik selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.